Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pertemuan pertama kita setelah libur di bulan Ramadan, tawakuf kajian sirah nabawiyah. Ini telah masuk pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu makna hijrah, ya. Hijrah itu adalah berpindah tempat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu hijrah, berarti Rasulullah hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Tentunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal muasalnya adalah perpindahan tempat tinggal Rasulullah. Rasulullah tinggal di Mekah, Rasulullah dilahirkan sampai dewasa, sampai Rasulullah menikah dan memiliki anak, dan ketika itu Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Tentunya ketika kita memaknai hijrah ini begitu banyak, ya. Jadi kalau kita maknainya secara harfiah dulu saja, ya, walaupun nanti ada makna-makna hijrah nantinya dari keburukan menjadi lebih baik nantinya. Tentunya yang dilakukan Rasulullah adalah perpindahan tempat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diperintahkan hijrah? Karena pada waktu itu ketika tinggal di Mekah, Rasulullah pamannya sudah pada meninggal. Orang yang membela Rasulullah salah satunya Abu Thalib sudah meninggal. Dan kemudian Hamzah pun sudah meninggal. Jadi ketika itulah, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy mulai berani. Ya, jadi Rasulullah tidak ada dekengan lagi. Yang tadinya orang kafir Quraisy mau bunuh Rasulullah, pengen penjarain Rasulullah, tetapi dengan sudah meninggalnya paman Rasulullah, mereka semakin berani. Ketika ada pamannya Abu Thalib, mereka masih merasakan takut, ya, masih merasakan takut dan merasakan tidak berani untuk menghukum ataupun memenjarakan Rasulullah. Tetapi setelah paman Rasulullah sudah meninggal, mereka semakin berani. Dan tentunya kemudian Allah memerintahkan hijrah. Yang memang sebelumnya sudah kaum muslimin sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Habasyah, yaitu Ethiopia. Nah, jadi kaum muslimin sudah pernah hijrah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Jadi masih anaknya Abu Thalib, jadi memimpin hijrah dari kota Mekah ke Habasyah. Nah, dan kemudian mereka sudah hijrah di sana, dan kemudian ada perintah berikutnya, baru ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan buat orang-orang muslim. Dan jadi sebelum Rasulullah hijrah, jadi umat Nabi Muhammad orang muslim pada waktu itu sudah sebagian berangkat hijrah. Salah satunya ada Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, kemudian ada Mus'ab bin Umair. Mereka sudah hijrah terlebih dahulu. Ke Madinah. Jadi Rasulullah dan kemudian salah satu temannya yaitu Abu Bakar dan Abu Thalib hijrahnya agak sedikit belakangan. Dan tentunya ini memang ada musabab kenapa Rasulullah, Abu Bakar dan beberapa sahabat belum hijrah, kemudian hijrah di akhir. Nah, jadi para sahabat sudah didahulukan dengan hijrahnya sembunyi-sembunyi, ya, hijrahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan kemudianlah namanya kota Mekah pada waktu itu mungkin masyarakatnya belum terlalu banyak, ya, mungkin ratusan atau ribuan. Jadi kalau umat Islam, ya, umat muslim di kota Mekah ketika itu hijrah ke Madinah kelihatan. Jadi orang-orang kafir Quraisy merasa kesal juga, ya. Jadi masyarakat kota Mekah kok semakin habis. Ternyata sebagian sudah sembunyi-sembunyi untuk hijrah. Ini salah satu bentuk kenapa hijrah ke Madinah. Karena kota Madinah adalah salah satu kota yang dilewati untuk berdagang orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah ketika mereka ingin berdagang ke Syam pasti melewati Madinah. Ya, jadi melewati Madinah, dan tentunya ketika Madinah bisa dikuasai oleh orang Muslim, tentunya nanti menjadi lebih kuat lagi. Dan orang Mekah pun merasa, kafir Quraisy merasa takut juga. Seandainya orang Muslim, umat Rasulullah banyak di sana dan menguasai kota Madinah, tentunya akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun mencegah
ya, mencegah bagaimanapun tidak ada yang hijrah, tetapi Allah mengizinkan beberapa sudah berangkat hijrah. Ini salah satu sebab kenapa Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Jadi salah satunya sudah tidak ada pamannya yang mendukungnya. Kemudian kota Madinah adalah orang-orang yang sangat, kalau kita lihat, orangnya lebih baik daripada orang Mekah dari segi sikapnya. Jadi kalau orang-orang Ansor itu dari segi tabiatnya lebih sopan. Tapi kalau orang Mekah, orang kafir Quraisy Mekah itu, orang jahiliyah itu orangnya keras-keras. Jadi ketika orang orang Mekah, Muslim Mekah mau hijrah, sambutannya pun baik-baik. Ya memang prosesnya ada bai'at Aqabah sebelum itu. Jadi ketika ada bai'at Aqabah, ya jadi ada sebagian dari orang Madinah datang memberikan perjanjian sama Rasulullah, dan akhirnya dari situlah ada beberapa yang masuk Islam, bahkan sampai 72 orang. Ya, dari perjanjian Bai'at Aqabah kedua, akhirnya orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam mau pergi ke Mekah dan kemudian melakukan bertemu dengan Rasulullah. Dari situlah ada Bai'at Aqabah dengan Rasulullah. Kemudian orang Madinah mengatakan yang orang muslimnya ini bahwasanya dia akan menjaga Rasulullah, anak dan istrinya semuanya. Ini menjadikan Rasulullah semakin kuat kalau mau tinggal di Madinah. Jadi sebagian dari orang umat muslim di Madinah memberikan izin buat Rasulullah dan umat muslim lainnya untuk tinggal di Madinah. Ya, dari situlah baru ada proses dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi dari proses ini dukungan kuat, ya walaupun masih sedikit, tetapi beberapa dari kaum Khazraj dan Aus sudah mendukung dari kaum muslimin untuk hadir di sana dan tinggal di sana. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu sebab pertama bahwasanya Rasulullah diperintahkan hijrah. Kemudian dari proses yang pertama adalah ketika Rasulullah pada waktu itu, ketika dia ingin hijrah, turun sebuah surat, ya surat Al-Anfal ayat 30, wa idz yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi dari ayat ini, ya ketika ada orang-orang kafir Mekah, ya kafir Mekah ini pengen membunuh Rasulullah, ya mereka pengen melakukan makar, rencana buruk, ya alladzina kafaru liyuthbituka, ya untuk membanjarakan Rasulullah, au yaqtuluka atau untuk membunuh, ya au yukhrijuka atau untuk mengusir. Nah, jadi dari sinilah wa yamkuruna wa yamkurullah, maka Allah pun memberikan tipu daya yang lebih baik lagi. Ketika orang-orang kafir pengen memberikan makar rencana buruk, Allah memberikan makar yang lebih baik lagi, sehingga Nabi Muhammad mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Nah, kemudian dari sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika waktu itu diajak diskusi sama orang-orang kafir Mekah pada waktu itu bahwasanya enggak usah hijrah. Nah, dan lain sebagainya, biar umat Islamnya itu enggak tetap tinggal di Mekah. Tetapi memang sudah perintah, tetapi sebagian tetap sudah kekeh dan tetap berangkat. Kemudian barulah tuh kumpul kabilah-kabilah orang kafir Mekah pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Makhzumi. Ya, dia kumpul di sebuah tempat. Dia mengatakan bahwasanya ketika dalam perkumpulannya itu berencana bahwasanya mengusulkan, ya dikumpulkan ketua-ketua kabilah di Mekah pada waktu itu, bagaimana kita bisa membuat rencana yang buruk buat Rasulullah. Pertama, ada yang mengusulkan bahwasanya bagaimana ketika Rasulullah ini kita ikat aja atau kita penjarakan saja. Kemudian ada yang berpendapat lagi jangan. Nanti ketika Rasulullah di penjara, tentunya Rasulullah juga masih banyak umat-umat yang lain tetap berdakwah. Ataupun bagaimana kalau kita usir aja Rasulullah, ya kita usir aja Nabi Muhammad dari kota Mekah. Nah, kemudian ada berpendapat lagi dari kabilah bahwasanya jangan juga. Kalau Rasulullah diusir, tentunya dakwah Rasulullah semakin berkembang. Kemudian ada yang mengusulkan lagi, Abu Jahal itu bahwasanya dia mengusulkan dikumpulkan semua ketua-ketua kabilah, ya ketua kabilah, kemudian bagaimana kita membunuh Rasulullah, dicarilah anak muda yang terbaik, ya dari kabilah-kabilah di Mekah pada waktu itu, dia suruh bunuh satu-satu, dikeroyok Rasulullah.
Jadi ketika dari kabilah ini, kemudian kabilah ini mengutus anak-anak muda terbaiknya untuk membunuh Rasulullah, sehingga nanti yang membunuh Rasulullah itu banyak. Ketika yang membunuh Rasulullah banyak, maka tentunya nanti orang pun tidak berani, ya, tidak berani bahwasanya membunuh ini semua kabilah ikut andil dalam membunuh Rasulullah. Dan ini yang disepakati oleh Abu Jahal dan semuanya. Bagaimana membunuhnya itu semua kabilah ikut andil, nggak dipenjara, nggak jadi diusir, nggak jadi, tetapi dibunuh bareng-bareng. Ya. Tetapi karena Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sehingga semuanya itu gagal. Ya, jadi wallahu khairul makirin. Rencana ini adalah rencana yang memang dibuat oleh orang kafir Mekah, salah satunya Abu Jahal dan kabilah-kabilah. Dan mereka tidak berhasil. Ini salah satu bukti bahwasanya ketika mereka ingin memenjarakan Rasulullah, ingin mengusir atau bahkan membunuhnya, Allah menolongnya. Sehingga pada waktu itu singkat cerita bahwasanya ketika perjalanan Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada waktu itu Abu Bakar, Abu Thalib belum melaksanakan hijrah, ya. Jadi masih tinggal di Mekah. Nah, jadi Abu Bakar pengen berangkat hijrah juga karena sebagian sahabat sudah berangkat, mungkin sebagian kecil masih tetap berada di Mekah. Tetapi ketika itu Rasulullah mencegah, nanti dulu, ya. Rasulullah mengatakan la'alla suhbah, ya. Semoga engkau akan mendapatkan teman untuk menjalankan safar hijrah ke Madinah, yaitu bersama Rasulullah. Ini yang dinantikan oleh salah satu sahabat tercinta Rasulullah, Abu Bakar bin Siddiq. Ya, jadi kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan kemudian dari kota Madinah, dan ketika itu Nabi Muhammad itu selalu datang ke rumah Abu Bakar, sahabat dekatnya, ya, sahabat dekatnya sering ketemu, ya, ketika di pagi hari, ya, sahabat dekat dalam dakwah Rasulullah, pagi hari ketemu, sore hari ketemu. Ya, saking seringnya ketemu sama Abu Bakar membahas dakwah Islam. Ya, pada waktu itu Rasulullah berbeda datangnya. Rasulullah datangnya di tengah hari, ya, dan tidak kayak biasanya Rasulullah menutup mukanya. Ya, Rasulullah menutup mukanya dan agak sedikit mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar yang biasanya datang di pagi sama sore, tetapi Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar di waktu lain dan menutup muka Rasulullah. Dan singkat cerita sampai di rumah Abu Bakar, kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hijrah ke Madinah bersama. Dan kemudian Abu Bakar bin Siddiq pada waktu itu merasa bahagia dan sedih banget. Dan bahkan anak Abu Bakar itu mengatakan, Aisyah, ya, saya tidak pernah melihat, ya, orang yang sedihnya itu bahagianya itu yang ditampilkan oleh Abu Bakar Siddiq. Yaitu karena apa? Dia bisa hijrah bersama Rasulullah untuk ke kota Madinah. Ya, jadi belum pernah melihat orang bahagia, ya, bahagianya sampai benar-benar sedih banget yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian dari situlah kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar baru merencanakan proses untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, dari situ kemudian mempersiapkan semuanya. Disiapkanlah peralatan. Bahkan Abu Bakar bin Siddiq sudah menyiapkan 2 unta. Ya, jadi sudah menyiapkan 2 unta kepada satu buat Abu Bakar dan satunya lagi buat Nabi Muhammad. Nah, kemudian sudah mendapatkan izin memberikan persiapan semuanya dan bahkan Asma binti Abu Bakar juga menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan hijrah, ya, bapaknya. Nah, kemudian Rasulullah makanan juga disiapkan semuanya. Dan singkat cerita pada sudah disiapkan juga Rasulullah sampai pulang ke rumah, ya, dan menyiapkan semuanya. Dan kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib ketika pada waktu malam hari. Ya, jadi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib itu disuruh untuk tidur di tempatnya Rasulullah. Ya, yang mana Rasulullah kalau tidur memakai selimut, ya, memakai burdah. Ya, kemudian Abu Thalib disuruh tidur di situ. Dipesan sama Rasulullah untuk menggantikan tempat Rasulullah. Nah, dari menggantikan tempat Rasulullah biar nanti
menyangka bahwasanya orang kafir Quraisy Rasulullah belum pergi, masih ada di rumah. Dan Rasulullah sengaja perginya di malam hari dengan taktik rencana, ya, dengan rencana yang baik yang sudah disiapkan oleh Rasulullah dan tentunya juga mendapat pertolongan dari Allah. Ya, Abu Thalib menggantikan. Kenapa Abu Thalib menggantikan? Karena Rasulullah SAW masih mempunyai amanah. Ya, jadi Rasulullah mempunyai amanah, yaitu orang-orang Mekah kalau menitipkan sesuatu barang itu ke Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah disangka kadzab. Ya, Rasulullah tukang bohong, Rasulullah gila, Rasulullah majnun, orang tukang sihir dan lain sebagainya. Tetapi orang Mekah pada waktu itu kalau nitip barang ke Rasulullah percaya. Ya, ini kan kontradiksi. Ketika orang-orang kafir Mekah mengatakan Rasulullah itu kadzab, tukang bohong, tetapi kenapa ketika menitipkan barang itu masih mempercayai kepada Rasulullah? Dan Abu Thalib inilah yang akhirnya selama 3 hari itu untuk membagikan amanah yang Rasulullah itu banyak barang yang dititipkan ke Rasulullah. Jadi banyak barang-barang yang dititipkan Rasulullah dan Rasulullah sangat bijaksana. Dia nggak mau pergi dulu, tetapi bagaimana dia menyampaikan pesan kepada Abu Thalib untuk membalikan barang-barang tersebut. Jadi barang-barang yang sudah dititipkan orang-orang kafir pada waktu itu kepada Rasulullah diamanahi kepada Abu Thalib. Jadi makanya Abu Thalib suruh jagain tuh di kasurnya dan untuk mengembalikan barang-barang orang-orang yang menitipkan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah proses ketika itu Rasulullah langsung siap-siap berangkat. Ya, sudah berangkat ya menuju rumah Abu Bakar bin Siddiq. Ya, di malam hari Rasulullah berangkat ke rumah Abu Bakar bin Siddiq. Sampai sudah masuk ke rumah Abu Bakar, kemudian persiapan sudah siap semuanya. Dan tentunya orang-orang kafir Quraisy ini juga tahu akhirnya ya rencana yang dimiliki Rasulullah. Jadi rencana yang dimiliki Rasulullah dan Abu Bakar sudah kecium, sehingga mereka sudah pengen menyergap rumah Abu Bakar bin Siddiq. Ya, cuma sudah mau menyergap, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah dengan turunnya surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsyaynahum wa hum la yubsirun. Jadi Allah menjadikan ya min baini aydihim. Ya, jadi Allah menjadikan penghalang dari arah depan ataupun arah belakang, sehingga orang-orang kafir Mekah pada waktu itu kagak melihat Rasulullah keluar dari rumah. Ya, kalau kita lihat itu agak masuk akal mungkin. Ya, misalnya kita keluar rumah, kemudian ada orang di depan satpam melihat kita, dia pasti melihat. Tetapi Allah menghalangi pandangan orang Mekah yang pengen membunuh Rasulullah pada waktu itu nggak melihat. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah meletakkan pasir di kepalanya anak muda tersebut yang pengen membunuh Rasulullah. Saking Allah tutup pintu, ya Rasulullah memberikan pasir ke arah kepala mereka yang pengen bunuh Rasulullah, itu mereka nggak kerasa. Ya, mungkin kalau ada orang-orang sekarang itu kalau mungkin belum pernah di pondok mengamalkan ayat ini buat katanya bisa ngilang. Ya, katanya bisa ngilang. Ya, padahal semuanya itu memang kehendak Allah. Ya, ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau kita mau baca 1000 kali, kalau tetap kelihatan ya kelihatan aja. Ya, nggak mungkin nggak kelihatan. Tetapi kalau Allah memberikan perlindungan kepada kita, kita baca ini, semoga misalnya ada orang yang begal misalnya, ya orang yang mau begal kita nggak melihat kita, ya bisa jadi ya, dengan tujuan tadi. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tersebut adalah sebagai bentuk untuk perlindungan diri kita. Itu boleh-boleh saja. Kita baca ayat apapun sebagai bentuk niat minta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan melindungi kita. Ya, kalau dulu ingat saya zaman di pondok begitu, ngamalin ini biar bisa ngilang. Ya, padahal ada tetap aja kelihatan. Yang namanya orang kelihatan kok. Ya, kita bentuknya kasar, kalau kita bentuknya jin baru nggak kelihatan. Nah, dari situlah Rasulullah mulai berangkat. Ya, jadi orang kafir tersebut kagak bisa melihat Rasulullah. Dan sampailah Rasulullah untuk pergi ke arah utara. Ya, jadi Rasulullah kalau berangkat dari Mekah itu arah ke Madinahnya ke utara. Tetapi arah tersebut adalah arah yang biasa dilewati. Ya,
arah tersebut arah yang biasa dilewati, dan akhirnya Rasulullah tidak lewat arah utara tetapi lewat arah selatan, sedikit lebih jauh agar jalur tersebut, jalur utama lah istilahnya. Jalur utama kan orang sering lewat, ya bisa jadi orang kafir Quraisy sudah menyiapkan ya orang-orang buat membunuh Rasulullah, tetapi Rasulullah membuat jalur lain. Yang kemudian Abu Bakar bin Siddiq di sini memerintahkan, ya ada salah satu orang penunjuk jalan, ya penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraid. Ya, Abdullah bin Uraid ini adalah orang kafir, orang musyrik, tetapi dia orangnya amanah, ya dia orangnya amanah, sehingga ketika itu Rasulullah pun dengan Abu Bakar berani, ya berani memberikan kepercayaan kepada orang musyrik tersebut. Ya, ini salah satu dalil bahwasanya kita boleh kerjasama muamalah sama orang musyrik, orang kafir. Tentunya kita harus lihat orangnya amanah apa enggak. Ya tentunya kalau ada dokter misalnya orang kafir, ya nggak ada orang muslim, kita minta tolong sama orang dokter orang kafir, ya boleh. Karena Rasulullah pun pernah bermuamalah sama orang musyrik. Ya, orang musyrik itu untuk menunjukkan jalan dari kota Mekah ke Madinah. Ya, makanya kalau kita bermuamalah boleh saja sama selain orang non muslim, dengan tentunya kita cari orang-orang yang amanah, orang yang kita percaya. Abdullah bin Uraid. Nah, jadi Abdullah bin Uraid ini adalah yang menemani Rasulullah dan Abu Bakar untuk penunjuk jalan. Ya, jadi ada 4 orang. Ya, satu Abu Bakar, kemudian Rasulullah, Abdullah bin Uraid, satu lagi budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Budaknya Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Ya. Jadi Amir bin Fuhairah ini adalah budaknya Abu Bakar yang sudah dimerdekakan. Jadi 4 orang itu membantu proses untuk hijrahnya Rasulullah. Tentunya masih ada beberapa lagi, ya salah satunya ada Asmah binti Abu Bakar juga membantu, ya membantu proses hijrah Rasulullah. Tetapi yang 4 orang ini ngikut sampai Madinah, ya satu penunjuk jalan, satu budaknya Abu Bakar bin Siddiq. Nah, singkat cerita sampailah mereka ke Jabal Sur. Ya, jadi mereka arahnya itu ke arah selatan menuju ke Gua Sur. Ya, Gua Sur di sini adalah gua, kalau mungkin yang pernah pergi haji atau umrah, ya kita bisa tempuh lumayan. Ya, kalau sekarang mungkin udah ada jalur setapak jalannya. Ya kalau kita bisa naik. Kalau dulu zaman Rasulullah, kalau naik ke sana kita nggak tahu, bisa jadi bukitnya itu terjal, bisa jadi juga untuk naik ke atas sulit. Ya tentunya banyak rintangan yang dialami Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka itu beristirahat, yang pertama itu langsung ke Jabal Sur terlebih dahulu. Mereka menuju ke Gunung Sur, kira-kira sekitar selama 3 hari mereka tinggal di sana. Ya, jadi mereka tinggal di sana selama 3 hari. Ya, Abu Bakar dan Rasulullah. Ya bahkan ketika mau masuk ke Gua Jabal Sur, Abu Bakar sahabat Rasulullah ini menemani Rasulullah itu tidak mengizinkan Rasulullah masuk ke gua terlebih dahulu, dibersihin dulu. Ini salah satu sahabat yang baik. Ya, jadi nggak mau Rasulullah nanti terluka di dalam gua. Takutnya nanti di gua misalnya ada ular ataupun ada kalajengking dan lain sebagainya. Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Ya, jadi akhirnya mereka beristirahat di sana tuh, di Jabal Sur. Ya, bahkan ada yang mengatakan riwayatnya walaupun dhaif. Ya, jadi ketika itu Rasulullah juga lagi tidur, ya, lagi istirahat. Kemudian Abu Bakar itu nggak tidur. Dan kemudian ada hewan, ya, ada yang mengatakan hewan yang ular, ada yang mengatakan kalajengking, tentunya hewan yang berbisa. Ya, hewan berbisa ini keluar dari sebuah lubang yang tadi pengen mengenai Rasulullah, kemudian ditutup sama Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar bin Siddiq ini yang terkena, ya, yang terkena hewan berbisa. Ya, sampai saking menahan rasa sakitnya, ya, Abu Bakar ini meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata sehingga tetesan air mata tersebut mengenai Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah terbangun. Ya, Rasulullah terbangun dari tidurnya, kemudian Rasulullah menanyakan kepada Abu Bakar apa yang terjadi. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan bahwasanya dia telah terkena
hewan berbisa terkena di kakinya, kemudian Rasulullah singkat cerita memberikan doa, kemudian diludahi bagian yang terkena bisa tersebut dengan izin Allah dan sembuh. Ya, tapi ini dengan ludah Rasulullah, bukan ludah kita. Ya, ludah kita sok-sokan, kita ludahin, kita bacain, kita sembuh. Ya, jangan. Ya, kalau kita memang mau wali ya terserah. Tapi kalau kita masih orang-orang biasa, sok-sokan kita meludahi, kita sok-sokan sembuhin, ya jangan juga. Jadi kalau Rasulullah ya hal-hal tersebut bisa menjadi sembuh. Ya, ludahnya Rasulullah. Ya, jadi bahkan air kencingnya Rasulullah dan semuanya itu menghilang, bahkan wanginya seperti misik. Ya, ini menandakan mukjizat yang diberikan Rasulullah dari atas sampai bawah itu sangat banyak. Ya, jadi Rasulullah berdoa dengan izin Allah, penyakit yang dimiliki Abu Bakar terkena bisa tersebut sembuh. Ya, singkat cerita sudah 3 hari di sana. Salah satunya diberikan makan itu dibantu sama budaknya Abu Bakar bin Siddiq, Amir bin Fuhairah. Ya, jadi Amir bin Fuhairah itu memberikan makanan juga. Dia budaknya itu mau membala kambing. Jadi sengaja dibawa kambing untuk menutupi jalan yang telah dilewati oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, jadi ditakutkan seandainya jalur yang dilewati itu kan orang Arab dahulu itu membaca jejak sangat mudah. Ya, jadi membaca jejaknya itu melihat ya dari jejak-jejak kakinya di padang pasir. Saya tidak tahu, mungkin mereka dengan apa. Tapi akhirnya Amir bin Fuhairah ini memberikan untuk menutup jalan dengan kambing-kambing gembalanya untuk menutupi jalan Rasulullah. Kemudian dia mengecek kota Mekah, ya kira-kira ada berita apa yang mungkin ada hal-hal yang dia ingin ketahui. Dan singkat cerita sudah 3 hari di sana, mulailah Amir bin Fuhairah kembali lagi ke Jabal Sur dan sudah aman baru siap-siap berangkat. Ya, bahkan ketika dalam 3 hari tersebut orang kafir Quraisy yang pengen membunuh Rasulullah itu tahu. Ya, saking pinternya orang-orang kafir memberikan pasukan di mana-mana buat membunuh Rasulullah. Akhirnya jejak Rasulullah juga ketahuan juga. Ya, ketahuan juga dan akhirnya sudah sampai di depan pintu gua. Dan kemudian Abu Bakar bin Siddiq ini termasuk orang yang sangat khawatir. Ya, khawatir bahwasanya nanti Rasulullah takut terbunuh. Ya, sampai bilang saya takut ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang nggak usah takut. Ya, jadi nggak usah takut bahwasanya ketika idhuma fil ghar. Ya, jadi taniyatna ini idhuma fil ghar. Jadi ketika di dalam gua mereka berdua dan kemudian salihah ketiganya adalah Allah. Ya, maksudnya apa? Ketika mereka berdua di dalam gua, kemudian yang ketiganya yang akan menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada riwayat-riwayat dhaif yang mengatakan ketika orang kafir ini ketika mereka sudah di depan gua, mereka melihat ada laba-laba. Ya, bahkan ada katanya burung merpati, ya. Telur burung merpati, sehingga mereka itu mengatakan bahwasanya nggak mungkin ada orang di dalam. Ya, memang ini riwayatnya dhaif, tetapi bisa jadi benar. Ya, Allah sengaja melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar biar nggak ketahuan. Ya, jadi memang dari ulama hadis mengatakan ini adalah hadisnya dhaif, tetapi bisa jadikan pelajaran buat kita bahwasanya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, misalnya kalau benar berarti ini adalah pertolongan dari Allah. Kalaupun tidak, berarti bisa jadi Allah juga menolongin, sehingga mereka nggak berani masuk ke dalam. Ya, mereka nggak berani masuk ke dalam sampai sudah dari situlah mereka kembali lagi. Padahal sudah sejengkal mata, ya, tinggal masuk doang. Tetapi dengan izin Allah, mereka tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Ya. Nah, kemudian dari situlah mereka baru persiapan melakukan perjalanan dari Jabal Sur menuju kota Madinah. Nah, tentunya ini memberikan perjalanan yang begitu meletihkan, melelahkan. Ya, bahkan Abu Bakar bin Siddiq kagak tidur dalam perjalanannya saking kuat untuk menuju kota Madinah. Ya, hijrahnya benar-benar hijrah yang melelahkan. Mungkin kalau hijrahnya kita dari kampung masih bisa naik mobil sama naik motor. Ya, tetapi zaman Rasulullah itu jalan kaki.
bahkan mungkin naik onta nanti turun lagi jalan kaki lagi. Ya. Dari keluar dari Jabal Sur ini Rasulullah menuju perjalanan ke kota Madinah. Nah, kemudian di perjalanan Rasulullah, bahwasanya ketika itu Rasulullah sudah keletihan, sudah haus bersama Abu Bakar bin Siddiq. Kemudian dia ketemu di sebuah perkampungan kabilah. Ya, di situ ada sebuah pengembala kambing. Nah, karena saking capeknya, kemudian Abu Bakar bin Siddiq menggelar semacam pakaian ya, burdah buat alas. Akhirnya biar Rasulullah bisa istirahat. Kemudian Abu Bakar bin Siddiq menuju orang pengembala untuk meminta susu kambing tersebut, ya, untuk meminta susu kambing dan kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, dari situlah ya prosesnya masih ada rest area dulu, jadi nggak langsung aja ke Madinah. Jadi karena kalau kita tahu nih dari kota Mekah ke Madinah, kalau naik mobil mungkin sekitar 4 jam atau 6 jam mungkin naik bis. Tetapi kalau ada kereta cepat mungkin sejam 2 jam. Kalau sekarang dari kota Mekah ke Madinah. Nah, tetapi kalau zaman Rasulullah dulu itu berhari-hari. Rasulullah mulai hijrah itu hari Senin, selesai lagi sampai di kota Madinah hari Senin. Sekitar 7 hari jalan kaki. Ya, 7 hari jalan kaki Rasulullah ini banyak cobaan. Salah satunya udah lapar, haus. Kemudian udah disiapkan makanan juga sama Asma binti Abu Bakar. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar menyiapkan makanan buat Rasulullah dan Abu Bakar ayahnya. Ya, jadi ketika Asma bin Abu Bakar ini dikatakan bahwasanya disebut oleh para sahabat adalah Zatun Niqaini lidzalik. Ya, jadi punya gelar. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar itu punya gelar Zatun Niqain. Ya, jadi punya gelar bahwasanya Niqain ini adalah sabuk yang biasa dipakai oleh perempuan Arab. Ya, jadi sabuk yang dipakai perempuan Arab ketika mereka bekerja, ya, diikat di perut biar mungkin dari gamisnya itu tidak jatuh sehingga mereka buat kerja berat enak. Nah, jadi ketika mereka ingin Asma binti Abu Bakar pengen ngiketin ke makanannya, jadi mungkin ada makanan ini diikat atasnya pakai sabuknya yang cuma satu, ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan saya cuma sabuk satu doang, sedangkan makanannya ada satu buat air, satu lagi buat wadah makanan. Kemudian Abu Bakar bilang kepada Asma bahwasanya suruh belah dua. Jadi belah dua buat diikat, yang satu buat wadah air dan kemudian satunya lagi buat wadah makanan. Ini sudah disiapin semuanya. Ya, perbekalan juga sudah ada. Ya, bahkan unta juga sama. Ya, untanya itu Abu Bakar saking baiknya ngasih ke Rasulullah, satu buat engkau ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan lah, ya, kecuali illa bil taman, kecuali saya akan bayar unta ini. Ya, karena apa? Rasulullah nggak mau ibadahnya itu dari orang lain, dia pengen murni dari dirinya sendiri, nggak mau yang gratisan. Ya, istilahnya kalau kita kan enaknya gratisan, ya, enaknya yang gratisan dikasih orang. Abu Bakar yang sudah terus membantu Rasulullah pada waktu itu sudah menyiapkan juga, kemudian mau dikasih unta ke Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menerimanya kecuali illa bil taman, kecuali dia akan bayar tuh untanya. Ya, tetapi karena Abu Bakar bin Siddiq ini tetap dia kekeh, Rasulullah ingin bayar, ya sudah, ya diterimalah bahwa niat Rasulullah ini baik. Ya, tetap dibayar dan akhirnya baru dikasih unta tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari sinilah Rasulullah sudah sampai di pertengahan jalan. Kemudian ada Suraqah bin Malik. Ini salah satu orang kafir, orang musyrik yang pengen membunuh Rasulullah juga. Karena pada waktu itu siapa saja yang dapat membunuh Rasulullah, ya, maka akan diberikan 100 unta, ya. Jadi yang bisa membunuh Rasulullah dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan diberikan 100 unta. Ya, jadi Suraqah bin Malik ini sudah berencana, ya, dengan para pasukannya, dengan teman-temannya, ada yang jaga di sini, jaga di sini. Dia salah satu tokoh yang tahu jalan juga, seperti Abdullah bin Uraiqin. Ya, jadi dia termasuk orang yang tahu jalan. Jadi Rasulullah kalau tak mungkin lewat sini, pasti lewat di sini.
Nah, singkat cerita, orang-orang suruhan dia yang sudah mengamati jalan datanglah ke Suraqah bin Uraik. Dia melihat bahwasanya ada 4 orang ya kabilah yang sedang melakukan perjalanan, dan mungkin itu adalah Rasulullah dengan Abu Bakar bin Siddiq. Ya, jadi dia nanya beritahu kepada Suraqah. Tetapi karena Suraqah ini orangnya tamak, ya orangnya serakah, ya, langsung dia pura-pura, oh itu bukan Rasulullah. Ya, ini orang suruhannya Suraqah, ya biar dia pengen dapat 100 onta tanpa berbagi, dia bilang oh itu bukan Rasulullah. Nah, singkat cerita, orang yang memberitahukan kepada Suraqah ini pergi, dan kemudian Suraqah udah melihat jauh, baru dia pergi menuju arah sana. Ya, dia pengen bunuh Rasulullah, pengen dapat. Ya, jadi orang kafir pun serakah juga. Ya, jangan sampai kita orang Muslim juga serakah, tamak. Ya, jadi nantinya juga akan tidak mendapatkan keberkahan. Ya, jadi Suraqah ini udah serakah, udah kafir, masih bohong lagi, dan kemudian dia menuju dengan kudanya untuk mengarah ke sana. Singkat cerita, dengan izin Allah, kuda tersebut tidak terjatuh. Ya, jadi kuda tersebut terjatuh bahkan sampai 3 kali. Ya, jadi sampai 3 kali kuda tersebut terjatuh. Jadi sampai Suraqah bin Malik ini dia melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi udah syirik, dia melakukan kesyirikan. Ya, jadi mungkin dikatakan sebuah riwayat Suraqah bin Malik dia menaruh tombaknya. Yang dia mengatakan saya pergi nggak di Turkiya, kalau arah jatuh ke sini berarti saya harus pergi. Misalnya tombaknya saya jatuhkan ke sini berarti saya nggak jadi pergi. Dia percaya kepada tahayul. Ya, jadi Suraqah melakukan hal-hal tersebut bahwasanya saya pergi nggak nih. Ya, udah kemudian karena kudanya sudah terjatuh 3 kali. Ya, kemudian dengan dia melakukan kesyirikan, udah syirik melakukan tambah kesyirikan, dan kemudian akhirnya dia tetap melakukan perjalanan, tetapi dengan kudanya tidak kuat lagi. Ya, kudanya tidak kuat lagi sampai ketemu Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, saya tidak akan membunuh engkau karena sudah ada pertanda. Ya, sudah ada pertanda bahwasanya ketika saya mengejar engkau, kuda saya terjatuh. Ya, kudanya terjatuh, dan mungkin ini salah satu tanda ini bukan manusia biasa. Dan gak mungkin kuda yang saya biasa naikin sehat, tiba-tiba ketika buat mengejar engkau gak kuat. Ya, buat mengejar Rasulullah gak kuat. Kemudian dari situlah buat dengan bertemu dengan Rasulullah, bahwasanya membuat perjanjian siapapun orang yang melihat Rasulullah mengatakan bahwasanya pada Suraqah jangan sampaikan saya, sembunyikan berita saya untuk arah jalur tersebut yang dilewati oleh Rasulullah. Jangan sampaikan ke orang lain. Akhirnya Suraqah juga mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi Suraqah tidak memberikan informasi tentang Rasulullah buat jalur yang dilewatinya. Ya, dari sini bahwasanya Suraqah ini orang musyrik, ya orang musyrik, tetapi dengan dia niat buat bunuh, kemudian ada tanda-tanda buruk dia nggak lakukan. Ya, bisa jadi kalau kita kalau ada hal-hal buruk, ya kita udah jatuh berkali-kali misalnya, tapi kita tetap kekeh. Ya, kita makanya udah berdoa belum? Kita misalnya mau pergi kemana, ya tapi ada perasaan nggak enak, ya ada perasaan nggak enak dan lain sebagainya, itu bisa jadi pertanda. Ya, bisa jadi pertanda biar kita nggak pergi ke sana. Ataupun kita lagi mau pergi tiba-tiba hujan, kita mau pergi tiba-tiba di depan kita ada sebuah truk yang jatuh dan lain sebagainya. Ini menjadikan kita terlambat, ya dan lain sebagainya. Bisa jadi ini adalah pertolongan dari Allah. Ya, biar kita tidak menuju ke tempat tersebut, tetapi Allah menolong kita dan memberikan keselamatan buat kita. Jadi banyak tanda-tanda buat orang Islam juga. Tentunya semuanya itu dengan dilandasi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situlah perjalanan Rasulullah sampai ke kota Madinah. Sudah sampai menuju kota Madinah, kemudian Rasulullah sampai di Ummu Ma'bad. Ya, sampai di Ummu Ma'bad pada waktu itu sebuah kabilah, ya sebuah orang dia memiliki peternakan kambing, ya peternakan kambing, dan ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar pengen beli,
ya pengen beli sesuatu, apa yang bisa dibeli di situ, ya dari Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Jadi pengen beli di situ, kemudian mungkin ada susu kambing ataupun lain sebagainya. Ternyata di situ memang lagi kekeringan, tidak ada apapun yang bisa dijual. Singkat cerita, dengan mukjizat Rasulullah memerah kambing tersebut. Dia minta izin kepada Ummu Ma'bad, bolehkah saya memerah kambing ini? Ya, bahkan sudah dikatakan kambing ini aja buat jalan udah kagak kuat. Ya, kambingnya buat jalan udah nggak kuat, cuma ada satu kambing, yang lainnya pada pergi. Ini cuma di rumah sendirian, ya cuma di rumah sendirian. Tetapi dengan izin Allah, dengan kambing yang kering, dan kemudian Rasulullah memerah kambing tersebut, keluarlah susu yang dapat diminum oleh Abu Bakar dan orang sekitar tersebut, dengan Ummu Ma'bad juga. Ya, dan ini sebuah mukjizat. Ya, mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi bisa mengeluarkan sesuatu yang kita lihat sudah kering, sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa keluar lagi, tetapi dengan izin Allah ini memberikan pertolongan buat perjalanan Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar dan Rasulullah dan dua orang yang menemani Rasulullah sampai ke tempat Ummu Ma'bad ini, barulah sampai Rasulullah di kota Madinah dan disambut oleh orang-orang kaum Ansar pada waktu itu. Disambutlah di kota Madinah dengan bertakbir. Ya, jadi dengan kedatangan Rasulullah, kabir, semuanya mengucapkan Allahu Akbar dengan kedatangan Rasulullah. Dan tentunya ini perjalanan yang dilakukan Rasulullah berliku-liku yang dihadapi, banyak cobaan, tidak ada enaknya aja. Mungkin kalau kita lihat mukjizat Rasulullah, banyak sekali doa minta sama Allah, ya Allah, mungkin saya pengen terbang aja datang ke Madinah, bisa saja Allah kabulkan. Tetapi Rasulullah tidak minta seperti itu. Ya, jadi Rasulullah tidak meminta seperti itu, tetapi Rasulullah seperti manusia biasa. Dia tetap melakukan hal-hal yang lazim seperti manusia lakukan. Memakan makanan yang manusia makan, menggunakan pakaian seperti pakaian yang manusia pakai. Jadi Rasulullah menampilkan dari kemanusiaannya. Ya, dari segi pakaian dan lain sebagainya sesuai dengan manusia biasa. Ya, jadi sehingga ketika melakukan perjalanan ini adalah sebuah cobaan dan ibadah buat Rasulullah dan sahabat-sahabat pada waktu itu. Tentunya ketika kita pengen berhijrah pun sama. Mungkin hijrahnya kita sekarang bukan buat pindah tempat, bisa jadi hijrahnya kita buat belajar. Anak-anak kita yang pengen hijrah belajar misalnya ke pondok-pondokan, ke tempat perkampungan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ini sebuah hijrah juga untuk menuntut ilmu, ataupun hijrah buat bekerja dan lain sebagainya. Tentunya hijrah yang benar adalah hijrah yang dari keburukan bisa menjadi lebih baik lagi. Misalnya kita dulunya selalu berbuat maksiat, dahulunya kita selalu mengatakan kata-kata yang kotor, tetapi hijrah berikutnya kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menjaga hati kita dan semuanya, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah, baik dari segi lisan kita, hati kita, pikiran dan semuanya. Dan tentunya ini adalah hijrah yang sejati, dan insya Allah ketika kita bisa melakukan ini semuanya adalah tentunya murni buat mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah dan bisa mendapatkan keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.